Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marvel Master versi novel bagian 375. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Segera Jiruyu mengaktifkan kehendak ilahi yang ditanam ahli Martel Emperor keluarga Ji. Chen Sisi juga mengaktifkan kehendak ilahi Martel Emperor yang ditanam pada dirinya. Segera aura yang mencengangkan keluar dari mereka berdua. Akan tetapi karena ini adalah alam iblis, kehendak ilahi yang keluar sangat ditekan dan lemah. Apakah kamu pikir bisa lari dengan itu? Kata Peng Lei. Segera dia dan ahli-ahli kekaisaran Xuanyuan lainnya juga mengeluarkan kehendak Martel Emperor yang ditanam pada mereka dan langsung memblokir kehendak Martel Emperor yang dilepaskan Jiruyu dan Chen Sisi. Hahaha, apakah kalian berdua masih ingin melarikan diri? Bangsa yang ditargetkan kaisar ini tidak ada yang pernah lolos. Kedua gadis kalian sangat cantik. Itu membuat kaisar bingung harus mulai dari yang mana. Kata Peng Lei. Dia tertawa terbahak-bahak, dia sangat bernafsu. Tercela, kamu sangat tercela, kata Jiruyu. Hahaha, tercela. Kaisar sangat suka kata-kata ini, kata Peng Lei. Segera dia melesat dengan tangan yang dipenuhi dengan petir, dia menerjang ke arah Jiruyu. Jiruyu menampilkan domain pedang, disusul dengan tebasan pedang perlesnya. Duar, Jiruyu langsung terhempas. Sial, luka ini terlalu parah. Jiruyu menyeka darah dari sudut mulutnya. Karena dia terluka parah, dia hanya bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya yang sebenarnya. Saat ini serangan Peng Lei kembali datang ke arah Jiruyu. Jiruyu sudah hampir kehilangan kekuatan untuk melawan. Tapi untuk menyerah itu tidak mungkin. Saat itu tiba-tiba pedang kuno di tangannya mengeluarkan aura yang mencengangkan. Mengetahui pemiliknya sedang dalam bahaya, pedang kuno itu mengambil inisiatif sendiri untuk menyerang. Seperti pada saat di warisan pedang iblis waktu itu. Pedang Jiruyu menebas, langsung memblokir serangan Peng Lei, sekaligus menebas tangannya. Putra Kaisar! Teriak ahli dari kekaisaran Xuanyuan, mereka khawatir. Pedang artefak kaisar kuno menarik. Peng Lei menyeringai tanpa memperdulikan rasa sakit di tangannya. Apakah kamu pikir hanya kamu pendekar pedang? Peng Lei mendesak tangannya, sambaran guntur menyambar. Disusul dengan kemunculan sebuah pedang di tangannya. Itu artefak kaisar pedang guntur surgawi kuno, kata Jiruyu. Dia menghirup udara dingin. Dikatakan bahwa pedang guntur surgawi kuno ini adalah salah satu senjata tingkat artefak kaisar yang dimiliki kekaisaran Xuanyuan. Peng Lei kemudian mengayunkan pedangnya. Seketika langit dipenuhi dengan petir dan menebas. Pedang perles Jiruyu langsung ditekan dan cahaya pedang petir menabrak Jiruyu, membuat Jiruyu terhempas dan kembali memuntahkan darah untuk yang kesekian kalinya. Di sisi lain, Chen Sisi juga dikalahkan oleh ahli-ahli kekaisaran Xuanyuan lainnya. Gadis cantik, karena kamu tidak bisa melarikan diri ataupun mengalahkan kaisar, mengapa kamu tidak menyerah saja dan kita bisa menikmatinya bersama-sama? Hahaha, kata Kaisar Peng Lei. Dia kemudian meraih Jiruyu. Cui, aku tidak ingin melakukannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin dinodai olehmu, kata Jiruyu. Segera dia mendesak kekuatannya dan ingin menghancurkan diri sendiri. Mau bunuh diri, kaisar ini tidak akan membiarkannya. Kamu boleh mati setelah kaisar ini menikmati tubuhmu, kata Kaisar Peng Lei. Kamu tidak lebih seperti seekor binatang. Jiruyu mengatupkan giginya, dia benar-benar putus asa. Di saat Jiruyu sudah putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya pedang yang kuat melesat dan menyapu ke arah Peng Lei. Berani? Siapa itu?
beraninya menyerang putra kaisar dari kekaisaran Xuanyuan. Hati-hati! Seorang ahli dari kekaisaran Xuanyuan langsung melepaskan serangan telapak tangan untuk memblokir cahaya pedang. Setelah tebasan cahaya pedang selanjutnya muncul 5 pil pedang perak melesat. 3 pedang perak langsung membungkus Jiruyu dan melindunginya, sedangkan 2 pedang perak lainnya langsung menyerang Peng Lei. Peng Lei mendesak pedang guntur surgawi dan memblokir 2 bilah pedang perak. Disusul dengan sosok seorang pemuda datang. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen langsung memeluk Jiruyu dengan 1 tangan, sedangkan 1 tangan lainnya dilambaikan, dan 5 pil pedang perak kembali ke tangan Qin Chen. Jiruyu yang sudah putus asa sebelumnya, sekarang dia merasakan dipeluk oleh seorang pria. Dia berpikir bahwa itu Peng Lei. Di saat dia akan bergerak untuk melepaskan diri, Qin Chen berkata, "Jangan bergerak, makanlah pil ini." Hah? Suara ini, mengapa sangat familiar? Kata Jiruyu, kemudian dia mengangkat kepalanya dan menoleh kepada orang yang memeluknya. "Kamu, mengapa kamu ada di sini?" Kata Jiruyu, dia berkata sambil berlinangan air mata, juga sambil menelan pil obat yang diberikan Qin Chen. "Kenapa? Apakah aku tidak boleh ada di sini?" Kata Qin Chen sambil tersenyum tipis. Setelah menelan pil obat dari Qin Chen, Jiruyu merasa kekuatan dan luka-lukanya telah banyak pulih. "Kamu, bocah, saya pikir siapa? Ternyata kamu bocah nakal dari Papilun Pil bawah. Hei, bukankah kamu dekat dengan Chen Sisi? Mengapa kamu lebih dulu menyelamatkannya? Kapan kamu mengenal wanita dari keluarga Ji itu?" "Oke, karena kamu menyelamatkannya, kaisar ini ingin melihat apakah kamu bisa menyelamatkan yang lainnya," kata Peng Lei. Saat ini Chen Sisi telah ditangkap dan dipegang oleh ahli kekaisaran Xuanyuan. Qin Chen membentuk segel formasi dan menyimpan Jiruyu di dalam formasi untuk melindunginya. "Kamu, putra kaisar Xuanyuan yang bermartabat, apakah kamu hanya berani kepada seorang wanita? Bukankah di luar alam Yukuno kamu sangat marah kepadaku? Sekarang aku ada di sini. Apakah kamu berani bertarung denganku?" kata Qin Chen. "Hahaha, bertarung denganmu? Apakah kamu layak untuk bertarung dengan kaisar?" kata Peng Lei. Sesaat skeleton cabang menyelinap dan langsung melayangkan serangan kepada ahli kekaisaran Xuanyuan yang memegang Chen Sisi. "Gawat! Orang macam apa itu? Dia menyelinap, tapi saya tidak menyadarinya sama sekali," kata ahli kekaisaran Xuanyuan. Chen Sisi dilemparkan kepada Qin Chen oleh skeleton cabang. "Mengambil orang dariku, apakah semudah itu?" kata Peng Lei. Segera dia mengayunkan pedang guntur surgawi dan menyerang Qin Chen. Qin Chen mengeluarkan domain pedang dan memblokir serangan Peng Lei. Lalu Qin Chen dengan cepat mengatur bendera formasi. Setelah formasi terbentuk, Jiruyu dan Chen Sisi dimasukkan ke dalamnya. Anak ini ternyata bisa menampilkan domain pedang seperti yang dilakukan Jiruyu sebelumnya, kata Peng Lei. Dia cukup terkejut. Yang membuat mereka cukup dibuat terkejut lagi adalah di saat Qin Chen dalam sekejap membentuk sebuah formasi. Tidak menyangka anak ini juga adalah seorang master formasi dan setidaknya sudah mencapai tingkat tinggi. Saat ini skeleton cabang yang memakai baju hitam dan menyamar, dia langsung bertarung dengan penatua sekte hantu. Di dalam formasi, Qin Chen melihat bahwa luka Chen Sisi lebih fatal daripada Jiruyu. Sepertinya meridiannya telah rusak. Namun saat ini Qin Chen tidak memiliki banyak waktu untuk mengobatinya. Lalu kemudian Qin Chen keluar dari formasi. "Wah, tidak menyangka. Saya pikir kamu akan bersembunyi di dalam formasi," kata Peng Lei. "Tentu saja, aku akan keluar untuk membunuhmu," kata Qin Chen. Segera Qin Chen langsung menebas ke arah Peng Lei. Melihat itu, Peng Lei juga menebas dengan pedang guntur surgawinya. Boom! Mereka berdua beradu serangan pedang. Setelah tabrakan, Peng Lei terkejut karena serangan pedang Qin Chen mampu menandinginya, bahkan nyaris melukainya.
Putra Kaisar, biarkan aku yang melawan anak ini, kata ahli dari Kekaisaran Xuan Yuan. Tidak perlu, aku yang akan membunuhnya. Kamu bantulah penatua hantu untuk mengalahkan orang berbaju hitam yang misterius itu. Baiklah. Adapun kalian, serang, pecahkan formasi dan tangkap kedua wanita pelacur itu, kata Peng Lei. Segera ahli-ahli Kekaisaran Xuan Yuan yang tersisa langsung bergegas ke formasi. Nah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Mimpi. Kaisar ini akan memperlihatkan apa itu jenius yang dipilih surga kepadamu, kata Peng Lei. Segera petir menyelimuti tubuhnya. Ini adalah tubuh guntur. Tubuh guntur ini dikombinasikan dengan pedang guntur surgawi. Di sisi lain, Qin Chen melihat pedang guntur surgawi dengan sedikit ketertarikan. Pedang ini luar biasa. Selama Peng Lei mati, maka pedang itu akan menjadi milikku. Pedang guntur surgawi mungkin apabila dikombinasikan dengan bloodline gunturku, itu akan menjadi serangan yang mematikan, kata Qin Chen. Membunuhmu hanya perlu satu ayunan pedangku, kata Peng Lei. Ingin bertarung? Maka majulah, jangan banyak omong kosong, kata Qin Chen. Dia langsung menerjang. Walaupun pedang guntur surgawi itu kuat, tapi itu hanya pedang artefak kaisar. Mungkin sama seperti pedang Peerless milik Jeruyu. Akan tetapi pedang karat Qin Chen juga tidak kalah kuat. Boom! Pedang karat dan pedang guntur surgawi bertabrakan. Keduanya bertarung dengan liar. Sesaat Peng Lei berhasil membungkus Qin Chen dengan kekuatan guntur miliknya. Hahaha. Peng Lei tertawa. Di dalam serangan guntur Peng Lei, Qin Chen mendesak bloodline guntur dan berhasil menahannya. Apa? Bagaimana kamu bisa lolos? Peng Lei terkejut. Di dalam serangan gunturnya barusan, bahkan ahli martel Sovereign tahap akhir, jika tidak mati maka akan terluka parah. Tapi Qin Chen benar-benar baik-baik saja. Qin Chen mendengus dingin. Bahkan kesengsaraan guntur yang menakutkan dapat ditaklukkan olehnya. Tapi Qin Chen harus mengakui bahwa Peng Lei ini cukup kuat dibandingkan dengan Penatua Ying. Walaupun basis kultivasinya lebih rendah, Peng Lei ini lebih kuat darinya. Ditambah Peng Lei, dia memiliki tubuh guntur alami. Apalagi dikombinasikan dengan pedang guntur surgawi. Setiap serangan pedang yang ia lepaskan cukup untuk melukai ahli martel Sovereign tahap akhir. Kedua belah pihak terus bertarung. Apakah ini masih pertarungan di kelas martel Sovereign tahap awal? Mengapa sangat mengerikan? Kata ahli martel Sovereign dari Kekaisaran Xuan Yuan yang sedang berusaha memecahkan formasi. Mereka terkejut melihat pertarungan dahsyat antara Qin Chen dan Peng Lei. Mereka bahkan tidak berani untuk mendekat sama sekali. Bocah ini, aku sudah 1 tahun tidak bertemu. Kekuatannya sudah sangat banyak meningkat, kata Jeruyu. Dia juga melihat pertarungan dari dalam formasi. Tidak dapat dipungkiri dia khawatir Qin Chen akan kalah. Di sisi lain, Chen Sisi juga khawatir Qin Chen akan dikalahkan. Sementara di sisi lain, skeleton cabang terus bertarung tanpa takut melawan Penatua Sekte Hantu dan satu ahli martel Sovereign tahap akhir dari Kekaisaran Xuan Yuan. Jie, kalian berdua bekerja sama untuk mengalahkan kursi ini. Kalian berdua memang sangat kuat, tapi semakin kalian kuat, semakin saya menyukainya, kata skeleton cabang. Dia sangat bersemangat karena semakin kuat keduanya. Semakin kuat skeleton cabang setelah menelannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.